Ya kan cepir aja hadir nih makan kedik suara menjawab salam. Ada sebuah penelitian di Jepang nih. Orang yang menjawab salam itu penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhnya itu bisa langsung hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya penelitian itu belum diteliti. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita jadikan tauladan kita bersama, Sayyidi Al-Habib Hasan bin Zain keceplosan. Biasa kita duduk sama Habib Hasan, tumben duduk sama Habib Husain. Sayyidi Al-Habib Husain bin Zain Ali Terus, wakadzalika Al-Habib Rabi Ali Terus, wakadzalika Ustaz Rizal Sahibul Bait, segenap para asatid guru-guru kita bersama yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Kita doakan semoga beliau-beliau selalu diberikan umur yang panjang dan berkah, rezeki yang melimpah dan berkah, dan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam urusannya, dan Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap para hadirin hadirat, betul hadirat. Rugi le bawa di bawah ingat. Rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia dalam rangka acara yang mulia ini. Maka insya Allah apa yang menjadi hajat tuan rumah dan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana sudah kita mulai tadi dari pembacaan Ratibul Haddad, kemudian pembacaan Simtud Durar, setelah Mahalul Qiyam dilanjutkan dengan tausiah yang sangat padat dari guru kita. Ya alhamdulillah, acara yang seperti ini adalah acara yang luar biasa. Ini acara yang istimewa. Tidak pandang tempat, tidak pandang siapa yang hadir di dalamnya, tapi acara seperti ini kalau sudah di dalamnya dibacakan ratib, dibacakan maulid, diceritakan kisah baginda Nabi Muhammad, ada mahal qiyamnya, mendengarkan tasyah daripada habaib, maka tidak ada tempat yang paling indah kecuali tempat seperti macam malam ini. Alhamdulillah, dikatakan bahwasanya setiap perayaan maulid Nabi Muhammad SAW, bagaimanapun caranya, dimanapun tempatnya, kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'zana rabbahu li huduri haflati maulidih. Sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu hadir, selalu izin pada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri setiap perayaan hari kelahirannya. Wa bi huduri hadratil malaikah, karena hadirnya baginda Nabi hadir juga para malaikat. Wal arwah syuhada wa salihin wal anbiya wal mursalin, hadir juga rombongan baginda Nabi, di dalamnya ada arwah para syuhada dan salihin, hadir juga di sana para arwah anbiya dan para rasul. Maka di tempat yang seperti ini, dimanapun tempatnya, yang penting di dalamnya dibacakan maulid Nabi Muhammad, diperingati hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam di tempat itu, maka insya Allah di tempat itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir. Makanya di saat Mahalul Qiyam tadi, kenapa kita berdiri? Apakah harak dengan tekuris dengan penganjang? Mencari peraya, yakni ki mendarat dengan tekuris dengan nganjang. Dakaknya baca berzanji masih asraqal badr. Darat dengan tekuris je, darat toko. Karena yang mereka tahu adalah berdiri itu karena ngurisan. Dia tidak tahu berdiri itu kenapa. Padahal berdiri itu kita semata-mata menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan bahwa setiap pembacaan kitab maulid, mau baca Simtud Durar, Diaul Lami, Diba, Barzanji, apapun jenis kitab maulidnya, pasti baginda Nabi hadir, wabil khusus pada mahal
qiyam. Makanya kita dianjurkan berdiri saat mahalul qiyam karena menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan oleh Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau menceritakan perihal perjalanan dakwah ayahanda beliau Al-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki menghadiri salah satu acara maulid di salah satu kota. Di tempat tersebut perayaan maulid sama seperti kita, tidak jauh beda. Ketika pembacaan maulid ada kalanya orang duduk, ada kalanya orang berdiri, ada kalanya orang duduk kembali seperti biasa. Ketika pembacaan fasal kita duduk, ketika qiyam nanti kita bangun, ketika selesai qiyam kita duduk kembali. Tapi yang menarik perhatian beliau saat itu, di antara hadirin yang hadir, ada satu orang yang hadir di acara tersebut, dia memilih berdiri dari awal acara sampai acara berakhir. Di saat orang duduk dia milih berdiri, di saat orang berdiri dia tetap berdiri. Ketika orang duduk, dia masih tetap berdiri, tidak mau duduk. Akhirnya setelah acara berakhir, Sayyid Alawi memanggil orang tersebut, ta'ala fulan. Dipanggil orang tersebut. Kenapa? Kenapa kamu milih berdiri? Di saat yang lain duduk, kamu berdiri. Di saat lain berdiri, kamu tetap berdiri. Di saat orang duduk, kamu tetap milih berdiri. Ada apa? Akhirnya orang tersebut bercerita, meniki ceritanya Habib Basar. Dia bahasa Sasa, bahasa Arab. Akhirnya menceritakan bahwasanya dulu sering saya menghadiri diundang acara-acara maulid. Sering sekali para masyayikh, para habaib, para guru-guru menyampaikan bahwasanya setiap perayaan maulid Nabi, baginda Nabi hadir. Terlebih ketika pembacaan maulid, di saat mahalul qiyam, baginda Nabi hadir. Semua orang berdiri menyambut kedatangan baginda Nabi. Lagu aku diknyadu. Saya tidak percaya. Mana mungkin baginda Nabi bisa hadir di tempat seperti ini? Mana mungkin baginda Nabi hadir untuk menghadiri acara undangannya ini? Tidak mungkin baginda Nabi hadir. Begitu seterusnya setiap acara perayaan maulid yang saya hadiri, di saat mahalul qiyam orang berdiri yang katanya menyambut kedatangan baginda Nabi, saya memilih duduk karena saya tidak percaya itu tidak mungkin baginda Nabi hadir. Sampai akhirnya suatu saat kita diundang acara maulid di salah satu tempat yang sangat sederhana, yang mengundang juga orang sederhana. Karena menghormati yang mengundang, saya hadir di acara tersebut. Dibacakan kitab maulid di saat qiyam, orang berdiri, saya tetap memilih untuk duduk. Yang lain saat membaca mahalul qiyam, membaca qasidah, saat membaca Asraqal Badru, membaca Thala al Badru, semuanya terhanyut dari lantunan kerinduan mereka terhadap baginda Nabi Muhammad. Subhanallah, di tengah-tengah pembacaan aku cium aroma yang sangat wangi. Mungkin ada rizan bagi minyak wangi mungkin tadi. Atau mungkin ada yang bagi bukur. Ini tidak ada. Dia lihat kiri kanan, tidak ada yang berbagi minyak wangi, tidak ada yang pakai bukur. Aromanya sangat wangi, semakin lama semakin wangi, semakin mendekat wanginya semakin keras. Ketika dia menoleh ke belakang, Allah buka hijabnya, Allah perlihatkan baginda Nabi Muhammad SAW hadir di acara tersebut. Ketika itu saya ingin berdiri katanya. Ketika saya ingin berdiri, Allah katakan lain, kaki saya sudah tidak bisa digerakkan lagi. Saya mencoba untuk berdiri, saya tidak bisa bergerak lagi. Begitu seterusnya. Sampai akhir acara, saya pun digendong untuk pulang. Karena sudah tidak bisa bergerak lagi. Saya berobat ke sana, tidak sembuh. Berobat ke sana, tidak sembuh. Berobat ke sana. Kemana-mana saya berobat, bertahun-tahun tidak sembuh. Sampai satu saat saya datang ke rumah salah satu ulama. Menceritakan perihal penyakit saya. Dan ulama tersebut menganjurkan saya untuk bernazarlah. Nabi? Nazar. Tahu nazar nggak? Satria tahu nazar? Nazar. Bukan penyanyi KDI, bukan. Nazar. Dia minta sesuatu sama Allah dengan memberikan sesuatu ibadahnya. Mungkin dengan hartanya, mungkin dengan sedekahnya, mungkin dengan pahala sunnahnya. Nah, itu nazar. Misal, contoh. Ya Allah, andainya Payu lolos dari polisi nani aku nih, yang bernazar, ya Allah, yang gorok sampi. Misal nih, yang gorok sampi awal hukumnya mungkin mubah, mungkin sunnah, tapi karena nazar berubah hukumnya menjadi wajib. Atau mungkin dia ingin bernazar dengan ibadahnya. Ya Allah, kalau saya lolos jadi PNS sekarang ini, maka saya bernazar akan puasa Senin Kemis sampai akhir hayat saya. Yang awalnya puasa Senin Kemis hukumnya sunnah, berubah menjadi wajib. Tapi tidak bisa orang bernazar dengan satu yang wajib. Ya Allah, pokoknya lolos dari tentara nani yang bernazar puasa Ramadan 30 hari. Tidak bisa. Atau dengan bernazar tapi ya boleh sah nazarnya, tapi harus harus memberikan dengan sesuatu yang sesuai. Ya Allah, pokoknya lolos nani
jari Polri, jari polisi, maka saya akan bernazar bersedekah nasi sekaput. Ini mintanya besar, berinya sedikit. Akhirnya orang ini setelah diberikan solusi bernazar sama ulama ini, akhirnya keluar rumah tuh dia bernazar, ya Allah, kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya bernazar akan menghadiri setiap perayaan Maulid dan saya akan berdiri dari awal acara sampai akhir acara. Akhirnya mulai nazarnya disebut, mulai kakinya bisa bergerak, mulai dengkulnya bisa bergerak, mulai dia bisa merangkak, mulai dia bisa terbata-bata berjalan. Dari situ dia mulai menghadiri perayaan Maulid dan membayar nazarnya, berdiri setiap acara Maulid, berdiri dari awal acara sampai acara itu berakhir. Nah, ini kemuliaan orang yang membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya dihadiri juga baginda Nabi dengan rombongannya. Baginda Nabi ketika datang bukan duduk langsung memilih tempat, oh saya duduk di depan, kata baginda Nabi. Atau mungkin baginda Nabi milih duduk di mana, tidak. Ketika makhluk qiyam baginda Nabi melihat satu persatu dari siapa kekasihnya. Oh, ini sedang merinduku ya Allah, dia punya hajat, kabulkan hajatnya. Oh, keliling lagi, ya Allah, ini Habib Hussein milih berobok Malik, ya Allah, kabulkan hajatnya. Ya Allah, amin. Baginda Nabi keliling melihat satu persatu dari hajat ini, orang kekasih, orang yang merindunya baginda Nabi Muhammad SAW, minta kepada Allah Subhanahu wa taala beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Jadi dengan hadirnya Maulid, insya Allah hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih tadi kita membaca salawat, membaca, masya Allah, lantunan salawat yang sangat indah. Man shalla alaiya salatan sallallahu biha asra. Ini Imam Syadzili bertanya-tanya di dalam hatinya, ini balasan 10 kali salawat dari Allah ini akan diberikan bagi orang siapa? Bagaimana cara kita harus bersalawat sehingga dapat balasan salawat dari Allah 10 kali? Akhirnya bingung Imam Syadzili, kemudian dia tertidur dan bermimpi bertemu dengan baginda Nabi. Kemudian dia menanyakan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, salawatullahi asra liman shalla alaika marratan wahidah, hal hadha, apakah ini ya Rasulullah 10 kali salawat yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membaca salawat padamu 1 kali ini, apakah syaratnya harus hadirul qalb ya Rasulullah? Syaratnya harus hatinya khusyuk membaca salawat baru mendapatkan balasan 10 dari Allah? Apakah dengan kita membaca salawat dengan betul-betul khusyuk baru mendapatkan balasan 10 dari Allah? Kata baginda Nabi, la, oh tidak. Bal likulli musallin alayya walau kana ghafilan. Ini orang yang mendapatkan balasan 10 kali salawat dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang baca salawat, bagaimanapun caranya membaca, walau kana ghafilan, walaupun orang itu lalai, walaupun ajak-ajak, walaupun pinak jari joraa, walaupun di hatinya tidak niat bersolawat, walaupun di hatinya ia bersolawat hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain, walaupun Ustaz Rahman bersolawat mempersolah-solah suara adin terdengar si akhwat satu bawa, walaupun niatnya seperti itu, tetap mendapatkan balasan 10 kali salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian apa yang diberikan? Fayutihil minal malaika amsalil jibal, akan diberikan malaikat yang sebanyak gunung, yang tugasnya hanya 2 malaikat ini. Tastaghfir lahu wa tad'u lahu ila yaumil qiyamah. Yang malaikat ini bertugas pertama mendoakan kebaikan untuk orang yang bersalawat ini, dan yang kedua memintakan ampun untuk orang yang membaca salawat ini. Ini bagi orang yang membaca salawat dengan hati yang tidak khusyuk. Lantas bagaimana dengan mereka yang membaca salawat dengan hatinya khusyuk? Wa amma idza kana hadiral qalb, kata baginda Nabi, kalau orang yang baca salawat dengan betul-betul khusyuk, fala ya'lam thawaba dzalika illallah. Tidak ada yang mengetahui besarnya pahala itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang betul-betul khusyuk membaca salawat lillahi taala, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka hanya Allah lah yang tahu besarnya pahala yang diberikan bagi mereka yang khusyuk membaca salawat. Bagaimana cara kita khusyuk baca salawat? Salah satunya dengan ikut di majelis salawat, dilantunkan salawat oleh para munsidun dengan suara yang sangat merdu, diiringi dengan iringan alunan hadroh Ustaz Alam, pantokannya keren, masya Allah, membuat kita semakin termewek-mewek membaca salawat tersebut. Iya nih, termewek-mewek. Ayo wajul.
Ketika membaca salawat, Masya Allah, tadi Masya Allah kita terbawa-bawa. Munsyidun, munsyidun. Ya kok munsyidun lain ini. Intinya kita baca salawat dengan sangat indah tersebut. Ini berkat lantunan salawat yang dibacakan oleh para munsyid dengan pukulan hadroh yang sangat indah. Ini salah satu cara untuk kita agar bersolawatnya lebih khusyuk, lebih tenang. Kalau kita bersolawat, mohon maaf, tadi mulai maulid jam berapa? Jam 8. Mulai setengah 9. 1 jam setengah kita duduk dengarkan baca solawat, dengar baca maulid. Terasa atau tidak? Tak terasa, bahkan pengen lagi dong, tambah lagi qasidahnya. Ini dong belum dibawakan nih Khodul Bariyah nih. Ya nak tuti ini belum ini. Pirah loh. Ini belum, coba bawakan ini. Seakan-akan kita menambah, belum. Ini lagu favorit saya belum, qasidah belum ini. Saya suka qasidah ini kok tidak dinyanyikan. Tadi saya sudah request sama Ustaz Rahman. Kenapa gak dinyanyikan? Ini tidak terasa kita 1 jam lebih kita membaca solawat. Coba mohon maaf, kita baca solawat sendiri di rumah. Habis sholat baca salawat 200 saja. Sedikit apa banyak? Sedikit. Cobaan. Hingga sembahyang makin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Baru sampai telur dan sepituk doang. Kasakata tutup. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah. Baru sata akan baca. Mungkin tak sampai dia 5 menit. Tak sampai mungkin 3 menit membaca salawat. Hanya 200 itu. Baru sampai telur dan sepituk doang. Sekarang tutup. Tahu menujak sekat tak unik baru. Lihat dengan kita duduk di majelis salawat diiringi dengan hadroh yang luar biasa, mendengarkan suara munsyid yang Masya Allah indahnya. Tak terasa 1 jam, 2 jam kita bersalawat dan semuanya senang membaca salawat. Ketika pembacaan tadi qasidah kita perhatikan satu persatu, semuanya memejamkan mata, arak sambil kedangru. Yang ngandut. Intinya dia betul-betul menikmati bacaannya. Fala thawaba dzalika illallah, yang dia dapatkan adalah pahala yang besar yang baginda Nabi pun tidak tahu balasannya kecuali Allah. Karena ini kita sama-sama ketahui bahwa salawat ini satu-satunya ibadah yang pasti diterima, tidak mungkin tidak. Ittafaqal ulama ala anna jami'al a'mal fihal maqbul wa mardud, kata Habib Zaid bin Semit. Semua ulama sepakat, mau ulama dari mazhab manapun, mau ulama dari golongan manapun, mau ulama dari manapun, pokoknya semuanya sepakat bahwasanya seluruh amal ibadah yang kita kerjakan antara dua, mungkin diterima, mungkin ditolak. Siapa yang bisa menjamin sholat isya kita tadi diterima? Siapa yang bisa menjamin puasa kita tadi diterima? Siapa yang berani menjamin sedekah kita tadi diterima? Tidak ada yang bisa menjamin. Kalau memang betul dia lillahi ta'ala untuk melakukannya, itu pun kita tidak berani jamin apakah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau dia kerjakan hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ingin mendapatkan pandangan dari orang lain, maka sia-sialah amal tersebut. Kata ulama, illa salata ala Nabi Muhammad, kecuali salawat yang dibaca untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sering dibaca oleh munsyid, adimis salata ala Nabi Muhammad, faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi. Disuruh kita memperbanyak baca salawat, selalu sering-sering baca salawat, karena salawat ini faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi, pasti diterima, tidak mungkin ditolak. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal ibadah kita yang lain ada kalanya diterima, ada kalanya tidak. Salat kita kalau tidak lillahi ta'ala, mungkin salatnya sah tapi tidak diterima pahalanya. Mungkin puasa kita sah tapi tidak ada pahalanya. Amaluna bainal qabuli wa raddiha, antara dua sudah amal ibadah kita ini, antara diterima atau tidak. Illa salata ala Nabi Muhammad, kecuali salawat yang kita baca untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking mulianya ini salawat. Lamma khalaqallahu Hawa, ketika Allah menciptakan Siti Hawa, kemudian Nabi Adam melihat pertama kali kepada Siti Hawa, kemudian Nabi Adam terpesona, kemudian mengatakan pada Allah, ya Rabb, zawwijni biha. Ya Allah, nikahkan aku dengan Siti Hawa. Ma mahruha ya Adam? Allah mengatakan terus, kalau kau ingin menikah sama Hawa, maharnya apa Adam? Ma'alam ya Rabb. Aku tidak tahu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, sholli ala Muhammad asra marrat. Tercatat dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah lil Habib Ali bin Hasan
Baharun yang dikutip dari kalamnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Di situ mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan sholli ala Muhammad asra marrat. Kalau mau menikahi ini Hawa, ya Adam, berselawatlah 10 kali kepada Muhammad. Fasalli Adam asra marrat. Kemudian Nabi Adam berselawat 10 kali, kemudian Allah menikahkannya dengan Siti Hawa. Ternyata menikah itu maharnya gampang. Yang sulit ini biaya begawi. Jadi tekawin doang gampang. Lalu ya sit begawi Malik tanggap nyadir ke irama dopang. Mahal makin. Niki praya beb mendeman nyadir ka tamu deman para nyongkol beb. Niki lah sami jamaah. Jadi kemuliaan sholawat niki luar biasa. Dan bisa mengabulkan semua hajat. Yang seperti dikatakan Imam Sadili tadi, bahwasanya orang baca sholawat akan diampuni dosanya. Pernah ceritakan juga ada ahadus salihin menceritakan bahwasanya dia memiliki seorang tetangga yang kita bilang ahli maksiat, tidak pernah ibadah, hidupnya hanya suruh nadi doang, tahu tendak tuang. Hidupnya tahu nilai bunut bawah. Apa yang dia kerjakan maksiat, tidak pernah melakukan ibadah. Kata ulama ini fa'amurhu bitaubah. Saya sering sekali mengajaknya, menyuruhnya untuk tobat. Ayo tobat. Falam yaf'al, dia tidak pernah mau. Diajak tobat tidak pernah mau, nikmili doang. Falam mamata ra'aituhu fil jannah, kata ulama ini. Tak lama kemudian orang ini meninggal dunia. Di dalam mimpinya orang soleh ini melihat orang yang ahli maksiat ini berada di dalam surga. Ya, berbeda dah belajar ini. Enggak gawe maksiat di luar ibadah lagu surga tahu. Fulan, bimanil tahadihil manzilah. Berembin tadam sida ni ahli maksiat, munani surga tahu. Bagaimana kok bisa kamu dapatkan kedudukan yang mulia ini? Akhirnya pemuda itu menceritakan meniki ceritanya Syekh. Nah, ndek bahasa sasak maksud. Akhirnya dia menceritakan, marartu bi muhaddisin, saya tentu melewati sebuah majelis taklim pengajian, ya lalu lampak, lalu maksiat, lalu main sama no. Main apa lah? Aku lalu nyelot di dulu. Waktu itu saya ingin berangkat ke tempat maksiat saya ingin pergi mau nyelot ini, mau ngedepo ini. Yaran, ndek kapawah lagu ang bedengah. Saya ingin berangkat maksiat, saya melewati sebuah majelis taklim yang mana di dalam majelis taklim tersebut tuan gurunya menyampaikan hadis man rafa'a sautahu bisalati 'alan nabi wajabat lahul jannah. Saya seangkat suara baca salawat pasti tamu surga bahasa tuan guru di pengajian ini. Kebetulan nak berdengar liwat kilik sedin majelis taklim. Anggaplah barang meniki turun majelis taklim disampaikan oleh salah satu tuan guru, ni liwat ni tenteng botol habar rebea isi ni kan. Liwat mendengar hai seangkat suara dan baca salawat wajib tamu surga kemudian. Dengan spontan dia keraskan suaranya menghadap ke jemaah. Allahumma Muhammad tu ni berkuih. Warafa'tu sauti. Kemudian dia keraskan suaranya membaca salawat. Wa rafa'a aswatahum. Kemudian para jamaah yang hadir tersebut spontan ikut bersolawat karena mendengarkan salawat orang yang tadi. Misalkan di saat kita lagi tenang tiba-tiba ada yang bilang uzkuru sholata 'alan nabi. Kita bagaimana? Allahumma Muhammad. Allahumma Muhammad. Al-bakhil, kata baginda Nabi, orang yang pelit bukan orang yang di depannya tidak menanjak saya anggur. Kata baginda Nabi, yang pelit itu ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut, dia tidak bersalawat. Nah, ini orang-orang majelis taklim ini tahu. Makanya ketika mendengar nama baginda Nabi disebut, ketika ada orang selawat, serentak mereka menjawab salawat. Ini jauh, ini kaya bentek tua kedengaran Allahumma Muhammad. Semua orang di majlis taklim semua teriak Allahumma sholli alaihi. Astaga. Apa bentek dia? Faghfarallahu lana jami'an. Karena sebab itu Allah ampuni dosaku dan dosa semua orang yang hadir di tempat itu. Ini dengan ahli maksiat doang masih bangun tamu surga gara-gara sebab ni orang-orang ikut bersolawat. Bagaimana dengan Ustaz Rahman?
yang dengan indahnya melantunkan salawat membuat yang di bawah termehek-mehek. La ilaha illallah. Coba Ustazah Ima kirim nomornya Ustadz Rahman. Tinggal ya akan. Ndek kape kasar mok tawon. Inggi, apalagi para musidun, jangankan yang qasidah, yang patokan tamnya yang enak saja. Andinya langit suara pasti sede dun kunci hadroh niki. Makanya patokannya enak. Belum lagi pas ngeropel darbukanya, la ilaha illallah, saya darbukar dia. Karena dia orang termehek-mehek mendengar salawatnya, maka insya Allah kita semua masuk surga karena Allah hadir di sini. Nah, ini kita sami jamaah. Salah satu ini Tuan Guru Fahru Rozi yang ceritakan saya di tahun beliau begelut apa deh. Coba cerita dikit. Salah satu manfaat salawat adalah bisa melunasi hutang yang menggunung, hutang yang sulit untuk dilunasi. Ada seorang jamaah perayu nih, sugih gadi. Gara-gara milu elek FEC ya. FF1 apa barang tapi bangkrut itu. Yang scam itu loh. Bukan M Melenator bukan. Dulu kita diajak Habib Muhyidd. Ini jadi ada orang kaya raya saat itu banyak sekali uangnya, kemudian menginvestasikan uangnya pada salah satu usaha. Subhanallah, perusahaan itu scam, bangkrut lah, pokoknya terpelai kepeng. Akhirnya dia dikejar-kejar oleh rentenir. Enggak puruk lalunya bu doang, berbintang ada saat dia bau, terdai si rentenir ni. Akhirnya datang ke Tuan Guru, ampun Tuan Guru. Tunas kembali napi amalan, kira-kira napi yang baca agar hutang saya ini lunas. Tuan Guru jangan penang gendang di man bayar tukang. An beli semen dan nak kepeng. Selulung datang yang ini amalan berminta cepat lunas hutang. Spontan saja Tuan Guru. Angkat lewek salawat. Tungguin Tuan Guru ni ki. Akhir punggih Tuan Guru langsung oleh barak senina. Sayang dah suruh lewek baca salawat si Tuan Guru. Elek ni keliling mulai baca salawat. 3 bulan kemudian balik ke rumah Tuan Guru. Ampun Tuan Guru, alhamdulillah lunas hutang kelapor. Tinju Tuan Guru mata aku dek mal lunas. Pambitan ini lunas. Apa je baca payu ni? Akak kan barak bahasa mesti mong suruh keluar baca selawat. Akak kan dek mah suruh baca selawat apa? Selawat busra kah? Selawat ini kah? Selawat ini kah? Apa baca payu? Si Nadine arak bahasa kena selawat Nabi, selawat doang baca. Apa ni baca? Selawat. Ia aja dan baca selawat doang karena yakin ini lunas hutang. Mirip amalan ni. Ada bau ya amalan. Kata baginda Nabi, janganlah kalian bersalawat batrok. Apa itu salawat batrok? Sahabat bertanya, apa itu maksud engkau ya Rasulullah salawat batrok? Kata baginda Nabi, ketika engkau mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad dan kalian diam, tidak melanjutkan lagi. Lantas bagaimana ya Rasulullah? Bacalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Jadi ketika baca salawat, jangan berhenti hanya bersalawat kepada baginda Nabi, tapi ucapkanlah untuk para keluarga dan sahabat baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah, inilah kemuliaan yang diberikan Allah khusus kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Umat yang lain melet menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Begitu banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Umat-umat terdahulu malam buat dosa, lema arwah tertulis di jendela, wi bian kanak ni wan ngintih. Pagi sudah tertulis di jendela rumahnya, malam dia kerjakan sesuatu, pagi di pintu rumahnya tertulis, ini wi bian walalu jubalin janda pirang. Tertulis semua jelas apa yang dia lakukan malam, pagi sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad Wibian apa purun lema aru malik gawe. Tertutup rapi karena Nabi Muhammad meminta Allah mastur aiba ummati, Allah tutup gamak run aib umatku. Lagu umat Nabi Muhammad buka aib mesa OTW pindah status lagu foto dari Marina Club. La ilaha illallah.
Iya pokok cerita sama mereka. Intinya kita sendiri yang buka aib, padahal Nabi Muhammad sudah minta Allah tutup aib kita. Umat-umat terdahulu sekarang dia berbuat dosa, tobatnya berbeda. Kita dengan tobatan nasuha selesai, mereka tobatnya dengan membunuh diri mereka sendiri. Itu cara tobat umat terdahulu. Umat terdahulu sekali melakukan dosa, peringatannya langsung azab. Umat Nabi Muhammad nanti gawe dosa lemaklah ketagihan. Malik gawe, seren dia tahu seren tergawe. Ini umat-umat Nabi Muhammad. Dan kelebihan umat Nabi Muhammad, baru dia berniat baik saja, deman gawe niat, wan tak terekeng pahala. Contoh, pokok oleh kelik majlis ni nani yang bersedekah 100.000 oleh dengan oleh. Berniat niki. Subhanallah makan sugul lupa le niat. Sampai le maru lupa, sampai mati lupa, mau ndek pahala. Tetap mau pahala dari niatnya yang bagus, apalagi dia membayar niatnya tersebut, double yang mau pahala. Beda halnya lagi kalau dia berniat buruk. Kalau belum dia kerjakan niat buruknya, maka belum tercatat menjadi amal belum dicatat sebagai amal buruk. Contoh, lalu berjumah. Ingat sandal putih, Allah sengiran. Aku wahya umah nanti. Masuk dia berjumah, assalamualaikum, war. Niatnya sudah mau ambil sendal orang, maka sampai 2 waktu sejuluk si batur. Burung kan baik. Aduh, gagal. Bagaimana, apakah dia tercatat melakukan perbuatan buruk? Kalau belum dia melakukan hal tersebut, hanya masih berniat, Allah belum catat. Dan kalaupun dia sudah melakukan perbuatan buruk tersebut, tentu misal mau sandal sapotik seolah baru nyeleng niki, baru lampak doang, malaikat hadua niki begejuh, oh bro dedek catat dulu. Siapa tahu mungkin dia ketika berjalan, pulangnya dia akan bertaubat. Masih diberikan kesempatan dalam berapa waktu untuk diberikan taubat bagi orang yang melakukan dosa ini. Ini umat Nabi Muhammad saja yang dapat. Umat-umat terdahulu tidak akan dapat. Makanya umat-umat terdahulu iri dengan umat Nabi Muhammad. Bahkan pernah dalam kitab Majmu'ul Bahrain diceritakan bahwasanya belo cari. Karena ini perintah dari Habib, cari aman. Dalam kitab itu diceritakan bahwasanya ada salah satu umat Nabi Muhammad yang kejawabat. Bahasa perayaan kejawabat Nabi kejawabat ni. Ayo pokok kejawaban. Apa yang buat dia kejawaban? Ketika di hari perhisapan tidak ada satupun amal baik yang tertimbang. Dosa doang gawe dengan niki. Dosa doang gawe. Ketika ditimbang, wah kata malaikat tanda-tanda kamu neraka doang orang lain. Allah melihat ini umat Muhammad. Ya Jibril, coba tidur sikit niki umat Nabi Muhammad kejawaban. Coba ya Jibril, berikan dia pertimbangan-pertimbangan sekiranya jangan masukkan dia ke dalam api neraka, masukkan dalam surga. Coba tanya dia dulu. Coba tanya dia. Ya Jibril, tanya dia. Hal jalasa fi majlisi alim fid dunia. Coba tanyakan dia, pernahkah selama dia hidup duduk di salah satu majelisnya para alim sekali saja? Tanya dia Jibril, apakah pernah dia duduk di salah satu majelisnya tuan guru, majelisnya para habaib sekali saja di dunia? Kalau memang dia pernah duduk di salah satu majlisnya orang alim, adkhilhul jannah bi syafaatin. Tamaan dalam surga ya Jibril karena syafaatnya ulama tersebut. Berangkat Jibril kepada orang tersebut, fulan, apa arti fulan ini? Fulan membasuh perayaan, membasuh puyung, wait, membasuh teh apa? Piano. Ya fulan lah pokoknya. Fulan, sebutan bagi orang yang tidak ditahu namanya. Nah, kalau di peraya tergantung umur. Mendoa segede tua oh ditepuk. Wak tua. Datang Jibril pada orang, fulan, hal jalasta fi majlisi alim fid dunya? Pernahkah kamu duduk satu kali saja di majlisnya orang alim di dunia? Orang tersebut mengatakan, la ya Jibril, sama sekali dekuah. Hadir majlis taklim dekuah, tuh tok majlis kaku, tuh irama dopang. Tuh tok majlis kaku, tahu dengar ngibing-ngibing gitu. Tuh tok majlis kaku. Kata Jibril, nah dia mati. Untung Jibril bukan orang peraya. Balik Jibril pada Allah, ya Rabb, anta a'lam bihali abdik. Ya Allah,
sesungguhnya engkau lebih tahu siapa sesungguhnya hambamu ini. Kalau begitu ya Jibril, kalau dia memang tidak pernah hadir salah satu majelis orang alim, coba tanyakan kepada orang ini ya Jibril, hal jalasa fi ma'idatin wa fiha alim. Coba tanyakan kepada dia ya Jibril, pernahkah dia duduk di satu perjamuan makan dengan orang alim? Tanya dia Jibril, mungkin pernah dia diundang begawe kemana, di dalamnya ada Habib diundang, walaupun dia makan di sana, Habibnya di sini, walaupun di sana dia air putih biasa, Habibnya ada anggurnya. Tanya Jibril, adkhilhul jannah bisyafaatih. Tanyakan dia Jibril, kalau memang dia pernah duduk satu perjamuan makan dengan orang alim, dengan habaib, masukkan dia ke surga karena syafaatnya orang alim. Berangkat Jibril pada orang tersebut, fulan, hal jalasta fi ma'idatin wa fiha alim? Pernahkah kamu duduk seperjamuan makan dengan orang alim? Kata orang tersebut, la ya Jibril, dekuwah wara ambu, arak habib, arak tuan guru, arak ustaz datang, kau milih kumpul-kumpul ke dunia. Mati yang balik Jibril kepada Allah, ya Rabb, anta alam bihali abdik. Engkau lebih mengetahui siapa sesungguhnya hambamu ini. Tapi rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad luar biasa. Keistimewaan ini yang diirikan oleh orang-orang umat-umat terdahulu. Ya Jibril, kalau memang dia tidak pernah duduk seperjamuan makan dengan orang alim, coba tanya, hal ahabba aliman fid dunia. Mungkin arak sekek tuan guru tahun demen lalu. Sang mungkin arak kenal sekek Habib jaga totaliwah. Mungkin dia kenal salah satu ulama. Kalau memang dia ada kenal akrab dengan satu saja orang alim, adkhilhul jannah, tamaklah dalam surga ya Jibril. Baik ya Allah, berangkat Jibril pada orang tersebut. Ya Rabb, ya fulan, hal tuhibbu aliman. Sang mungkin arak sekek tuan guru tem ngefan gadi. Sang buye-buye YouTube scroll arak-aran. Ini itu aja. Mungkin pernah melihat atau kenal atau akrab dengan salah satu ustaz atau dengan salah satu ulama, atau mungkin munsidun. Intinya ada kamu kenal dengan salah satu orang alim di dunia. Kata orang tersebut, la ya Jibril, sekek dinarak kenal tuanku. Sekek nada kenal kabaib, sekek nada kenal ustaz, lagu men penyanyi jak kenalan doa irama dopang aran. Tak kenal ida oce daran. Kenal Malik, hayaran Malik ni tahu doang udin ni. Wah kedak wah Jibril aja mate. Wah rangat tuh hari. Kembali Jibril pada Allah, ya Rabb anta alam bihali abdik. Engkau sesungguhnya tahu ya Allah siapa sesungguhnya hambamu ini. Ya Jibril, kalau memang dia tidak pernah kenal dengan salah satu ulama, coba tanyakan lagi, masmuh, siapa namanya? Tanyakan dia siapa namanya. Kalau memang namanya persis dengan nama salah satu habaib, persis namanya dengan nama salah satu tuan guru, adkhilhul jannah, tamak dalam surga bisyafaatin, karena syafaat ulama tersebut. Lihat rahmatnya Allah. Wah menurun pegawian, masih teboyan celah, berembintan hadir sahabat utama surga. Datang Jibril, fulan. Wah kedak nih. Masmuk, siapa namamu? Kamu nanya. Enggak begitu. Enggak begitu. Masmuk, siapa namamu? Orang tersebut mengatakan, saya Jibril. Betul madem kamu. Ayo hadir dari perantara niki. Siapa namamu? Orang tersebut mengatakan, Joni ya Jibril. Ini tersebut dalam kitab Joni, lagu disebutkan namanya itu tidak ada satupun ulama pakai nama itu. Kira-kira anak Tuan Guru dan Joni. Tausiah berikutnya akan disampaikan oleh Tuan Guru Joni. Anggaplah Joni saudara. Siapa namamu? Joni aja benar dia mati. Mati berangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kata Jibril. Ya Rabb. Joni ya. Joni ya Rabb. Kata Allah Subhanahu wa taala, adkhilhul jannah. Tamak Joni dalam surga. Tinju Jibril. Ya Allah, Joni. Ya Allah, Joni kan.
Kata Allah, adkhilhul jannah, tamak dalam surga. Bingung Jibril, terdinding jauh di tamu surga. Bertemu dengan malaikat Ridwan, penjaga surga. Ya Jibril, bem lai agak disuruh tamak dalam surga. Jibril, Johnny. Wah viral Mas Johnny ni. Malaikat semua tahu, rengat si Johnny ni. Johnny ya Jibril. Adkhilhul jannah, tersuruh si nenek tamak dalam surga. Tamaklah Johnny ke dalam surga. Jibril masih bingung. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kebingungan. Ya Jibril, dipanggil. Atadri ya Jibril, limadza amartuka liidkhalihi ilal jannah? Tahukah ya Jibril, kenapa aku suruh engkau masukkan Johnny ke dalam surga? Kembik suruh tamak Johnny dalam surga. Ya Jibril, mentau? Nenten ya Allah, mindah. La adri ya Allah, tidak tahu ya Allah. Aku suruh engkau masukkan Johnny ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala, li'annahu yuhibbu rajulan wa dzakar rajul yuhibbu aliman. Saya suruh engkau masukkan Johnny ke dalam surga karena Johnny bebaturang kaca dengar sa bebaturang kaca Tuhan guru. Ngerti? Johnny dimasukkan ke surga karena berteman dengan Rizan, yang mana Rizan dekat dengan Habib Robi. Paham maksudnya? Kebetulan Johnny berteman dengan orang yang berteman sama Tuhan Guru. Maka selamatlah Johnny, masuklah dia ke dalam surga. Dengar sawah kerdin keruan doang amal ibadah doang bau nama surga karena dia umat Nabi Muhammad. Apalagi kita sempat duduk berkumpul dengan para habaib zuriyah Rasul, berkumpul dengan para asatid, para musidun, berkumpul di tempat yang mulia membacakan sesuatu yang indah dari petikan kisah hidup baginda Nabi Muhammad. InsyaAllah yang kita harapkan adalah syafaat beliau, kita masuk surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Allah wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.